Hai teman-teman, kita semua pasti tahu kalau setiap tokoh pasti memiliki kisah menariknya masing-masing. Nah, kali ini aku akan bahas salah satu tokoh yang cenderung memiliki kisah positif tanpa celah. Sosok ini bahkan pernah menaati dua janjinya yang mungkin cukup ekstrim. Ini dia kisahnya. Ia adalah Muhammad Hatta, sosok dari tanah Minang yang haus akan pengetahuan. Ia sempat diasingkan ke Balvendikul di Papua, sebuah tempat pembuangan yang dikelilingi hutan rimba dengan pohon yang menjulang tinggi selama 1 tahun oleh pemerintah Belanda. Saat diasingkan, ia tetap memperkaya ilmunya dengan membaca buku. Bahkan, saking banyaknya buku yang ia bawa, buku-buku tersebut harus disimpan dalam 16 peti. Selain itu, Hatta juga merupakan sosok yang taat pada janjinya. Janjinya yang pertama adalah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Muhammad Hatta memiliki janji untuk tidak menikah, padahal ia cukup dikagumi mahasiswi-mahasiswi ketika menjadi mahasiswa di Belanda. Bahkan, kawan-kawannya sempat menyuruh seorang mahasiswa Polandia untuk menggodanya, tapi tidak berhasil. Hatta akhirnya menikahi Rahmi Rahim pada 18 November 1945, tepat 3 bulan setelah Indonesia merdeka, di sebuah villa di Megabendung, Bogor. Mas kawin yang ia berikan adalah buku yang ditulisnya saat dibuang di Tigul pada tahun 1934, berjudul Alam Pikiran Yunani. Selain itu, Hatta juga pernah berjanji untuk tidak menginjakan kakinya ke Singapura, apapun alasannya. Janji ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah Singapura yang menghukum mati 2 marinir Indonesia pada 17 Oktober 1968, yaitu Serda Usman dan Kopral Harun. Hukuman tersebut diberikan karena kasus pengeboman di Hotel McDonald, Orchard Road, Singapura. Pada 20 Oktober 1965, Pengadilan Tinggi Singapura menjatuhkan vonis mati terhadap Usman dan Harun. Mereka didakwa terbukti melanggar wilayah Singapura, membunuh 3 orang, dan melakukan pengeboman. Upaya pembelaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk Usman dan Harun tidak menghasilkan apapun. Keduanya tetap dinyatakan bersalah melakukan pengeboman di tempat warga sipil. Bahkan, Singapura tidak mengizinkan mereka untuk bertemu keluarganya sebelum eksekusi mati dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan Bung Hatta mengucap sumpah semati untuk tidak pernah melangkahkan kakinya ke negara tersebut. Mungkin janji ini terdengar sulit untuk dilakukan karena jabatan di pemerintahan yang tentu membuatnya sering diundang acara-acara pemerintahan lintas negara. Namun, Hatta berhasil menepati janjinya itu dengan konsisten. Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, Hatta kerap mendapatkan undangan ke Singapura. Namun, ia tetap memegang janjinya dengan menolak undangan tersebut karena alasan kesehatan. Nah, itu dia sedikit kisah Muhammad Hatta, proklamator yang dikenang atas kejujurannya, kesederhanaannya, serta ketulusan perjuangannya. Ia tidak ragu dalam mengucapkan janji dan konsisten terhadap ucapannya. Sungguh patut ditiru. Next mau bahas siapa lagi nih? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.